Hari ketujuh Private Tour Bobo di Mobil batch ke-6. Hari ini kita mau perjalanan panjang yang super cantik, tapi nggak ada restoran. Jadi sarapan dulu yang kenyang. Pertama kita bakalan melintasi Ahe Road, jalan yang menghubungkan kota Altai dengan desa Hemu. Makanya namanya Ahe, singkatan dari Altai Hemu. Perjalanan kurang lebih 209 km. Waktu pakai camper van, kami selesaikan rute ini dalam 6 jam. Hari ini kira-kira lebih cepat atau lebih lambat nih tebakan teman-teman. Jalanannya belok-belok, naik turun gunung. Pemandangannya super cantik, apalagi kalau langit cerah seperti hari ini. Supaya bisa menikmati lebih maksimal, Alvin cuci semua jendela nih. Wah, si Om rajin banget. Langsung turun juga dan lap-lap jendela. Asik emang Om satu ini. Biar bos tapi nggak bosi. Biar sah sudah melewati Ahe Road, kita abadikan dulu ya foto-foto. Jalan sepanjang 209 km ini normalnya ditempuh dalam waktu 5 jam. Tapi ada beberapa perhentian untuk foto-foto, jajan, atau beristirahat. Jadi pada akhirnya berapa jam waktu tempuh akan bergantung pada masing-masing pengemudi. Yang perlu jadi catatan, tidak ada SPBU di sepanjang jalan ini. Jadi pastikan bahan bakar cukup. Seatbelt. Karena nggak boleh nginep di dalam. Jadi nggak ngejar keburu gelap kalau udah jam 3. Setelah jam 3. Kalau feel di tidur di tidak seatbelt Ya. polisi. 6号同志指引检测。 Kecil polisi tadi coba kau dia. Alkohol. Kecil nah. Kalau tempat charge ada satu di rest area yang berlokasi 70 km dari kota Altai. Waktu kami pakai camper van, baterai nggak cukup meskipun pas berangkat dalam kondisi penuh, karena 70 km-nya itu nanjak. Untungnya si Happy ada bensin juga, jadi pas baterainya habis, lanjut pakai bensin. Siapkan juga jaket, karena pas berangkat dari Altai, elevasi masih rendah, tapi di sepertiga perjalanan kita sudah ketemu salju, dan terus dingin menggigit sampai tiba di Hemu. Pakai sunscreen juga karena sengatan sinar matahari bisa cukup menyengat saat hari cerah. Kita sampai di rest area pertama. Di sini bisa naik kuda, jajan, dan ada toilet juga. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Tayangan lebih seru, salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.
ilusi berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan. bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Tayangan lebih Seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. tayangan lebih Seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Rutenya lumayan guys, kita istirahat dulu sambil nungguin Alvin ya. Konvoi kami sempat terpisah karena mobil yang dikendarai Alvin dapat parkir di salah satu spot foto, tapi Lucy nggak kebagian parkir. Jadi kita tungguin dulu sebentar. Setelah 70 km pertama nanjak-nanjak, kita sampai di rest area yang lumayan proper. Dan kita bakal piknik di sini buat makan siang. Di sini nggak ada restoran, nggak ada nasi putih. Dan karena kami sudah survei sebelumnya dan tahu kondisi ini, kita sudah siapkan nasi putih 1 rice cooker pas berangkat. Lauknya bisa jajan sate kambing, ada kau pauze juga tapi isinya daging sapi. Dan beberapa tamu kami nggak makan sapi, jadi memang paling pas bawa bekal sendiri. Nasinya masih panas loh, jadi nikmat banget makan siang panas-panas di tengah pemandangan salju. Dilengkapi kemplang Palembang yang wangi banget, bakwa lim cikuan, plus sate kambing panas-panas. Ada abon ikan juga, plus sambal andalan dari Indonesia. Saking nikmatnya sampai pada nambah-nambah. Memang kalau dingin bawaannya lapar terus. Perut sudah kenyang, baru kita lanjutkan perjalanan 2/3 lagi. Tumpukan salju masih lumayan tinggi, meski sudah akhir bulan Mei. Kami sempat abadikan juga momen tamu-tamu berfoto di salju yang menumpuk di tepi jalan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok angkat kok, bapak tinggi kok. Tingginya bapak tinggi. 1, 2, 3. Menjelang tiba di desa Hemu, agak turun elevasinya. Jadi mulai hijau-hijau nih pemandangan di sepanjang jalan. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar,
Jalurnya sebenarnya lumayan keriting, tapi nggak terlalu ekstrim juga. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar menjelajah Cinanan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Setelah 8 jam melintasi Ahe Road, akhirnya kita sampai di desa Hemu, salah satu dari 3 desa suku Tuva di China. Selain desa Hemu, 2 desa suku Tuva lainnya adalah desa Kanas dan desa Paihaba yang akan kita kunjungi besok. Masuk desa Hemu wajib pakai shuttle bus dari mereka, tidak boleh mengendarai kendaraan pribadi. Ciri khas dari arsitektur rumah suku Tuva adalah setiap sisi rumahnya menggunakan lok-lok atau batang kayu utuh. Atapnya berbentuk segitiga dan waktu terbaik untuk mengunjungi desa-desa ini adalah saat musim dingin. Karena di atap rumah mereka bakal ada salju tebal kayak di gambar-gambar di buku cerita. Dari ketiga desa suku Tuva ini, desa Hemu adalah yang paling turistik. Segala ada di sini. Ada KFC, caci, antijeni, capanda, sate kambing, kaobaozi, hotel, coffee shop, lengkap banget. Tamu-tamu kita kali ini santai, jadi sebelum eksplor desa, afternoon tea dulu, nongkrong cantik, foto-foto, baru lanjut keliling desa. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. 这障碍风景欢乐又欢，是障碍风景忽完了又完。Angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. Menuju Shenzhen bersama cerita baru mulai berjalan. Hey ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Hey ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil hidup ada dan tawa. Ah, Tuba, Tuba, 一起到天涯。Tuba, Tuba, 一起到天涯。 Ayo melangkah sampai ujung dunia. Di setiap kota, setiap cahaya, ada memori baru untuk kita jaga. Dari pasar tua sampai jalan berlampion. 小山溪也有带闪动，小城市也有它心动。 Kota kecil pun penuh kehangatan. Hati terasa pulang meskipun terus berjalan. La 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 la. Bobo di mobil, cerita tak pernah selesai. Camper van si happy, rumah kecil yang penuh damai. 走在路上才发现，在路上才发现。 Petualangan terindah Adalah waktu yang
Ya, sebagai desa suku Tuva yang paling turistik, desa Hemu ini memang ramai dengan wisatawan. Bisa nginep juga di penginapan-penginapan lokal di dalam desa ini. Tapi kalau teman-teman mau pengalaman yang lebih peaceful, bisa pilih 2 desa lainnya, yaitu Desa Kanas atau Desa Paihaba. Bebas, tergantung selera masing-masing. Untuk batch 6 ini, kami arrange para tamu untuk nginep di Kanas. Jadi dari Desa Hemu ini, kita masih lanjut perjalanan 60-an kilometer lagi menuju Kanas, naik-naik gunung. Target kita sampai saat matahari terbenam. Jadi sepanjang perjalanan masih terang dan bisa menikmati pemandangan. Mission accomplished, kita tiba di Kanas tepat saat blue hour. Sebelum check-in, kita ajak para tamu untuk makan malam dulu ya. Jadi sekali masuk kamar, sudah bisa langsung istirahat. Kita bawa ke rumah makan masakan Sichuan biar bisa ketemu pork. Kasian, gak biasa makan embek. Kalau dikasih makan embek terus, nanti panas dalam. Kenapa ditunggu itu? Itu yang itu nama makan di sambal terong sama cabai sama pisang itu. Oh, kadang makan tabak olahraga. Punya sohua. Gak apa-apa. Iya. Kenapa? Sama aku ya, sama makanannya. Cocok dagingnya. Beres makan malam, baru kita urus check-in. Kalau perut sudah kenyang, nggak gampang kedinginan. Proses check-in di China rada lama karena tiap tamu mesti diregistrasi dan dilaporkan ke sistem kepolisian. Untung ada snack di reception. Buat tamu kami yang berlima, kami arrange untuk pakai villa karena bisa ngumpul sekeluarga. Yuk kita lihat villanya. Kalau yang berdua, pakai kamar yang untuk berdua aja supaya ada privacy. Kamarnya seperti ini. Besok kita akan explore Kanas dan Desa Paihaba yang lebih tenang dan less turistik. Bakalan seru karena besok di Kanas akan turun salju. Yes, sudah akhir bulan Mei dan masih turun salju. Makasih ya buat teman-teman yang sudah kasih like dan hype untuk video ini. See you tomorrow.